Kalau rebus? Pakai air. Diapain? Jadi ya itu dicemplungin ke dalam airnya. Jadi kayak mie di mie rebus. Jadi mie-nya itu dimasukin ke airnya. Kalau dicemplungin. Iya. Kalau kukus nggak dicemplungin? Enggak. Di PHP-in ya? Iya. Aduh kasihan. Jadi kalau kukus itu si bahannya sama airnya mereka ada jarak gitu ya? Iya mungkin LDR kali ya? Jangan kasih jarak atau ntar kangen. Tahu nggak sih? Guys, film-film karya anak bangsa emang lagi naik daun ya, terutama yang bergenre thriller supranatural. Film yang terinspirasi dari game lokal karya developer game asal Bandung ini udah tayang di bioskop tuh. Sebenarnya versi film nyeritain prequel dari gamenya sih. Kalau versi game, ceritanya murid SMA bernama Linda harus menyelamatkan diri dari sekolah berhantu saat ikut karya wisata. Karakter hantunya lumayan nyeremin sih. Nggak cuma sosok hantunya yang bikin kaget, tapi efek suaranya juga juara. Bikin merinding guys. Lisir wangi, seliramu tuh makin sirno. Apalagi pas ada lagu Lingsir Wengi. Hi, so scary kan? Hebatnya lagi nih, game yang versi demonya udah bisa diakses sejak 2013 ini udah mendunia guys. Permainan ini banyak dimainin sama gamers dari negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Mantul! Ngomongin soal game, kalau kalian lihat jamur ini, jadi inget game apa hayo? Anak 90-an pasti tahu banget nih. Yap, Super Mario. Hahaha. Bisa jadi jamur Amanita muscaria ini jadi salah satu jamur paling dikenal manusia karena sering digambarkan dalam film kartun atau games. Tapi hati-hati guys, di balik warna merah menyala dan bentuk yang lucu menggoda, ternyata jamur ini beracun. Tapi beda dengan Amanita yang satu ini. Sama-sama menggoda sih, dan jamur Amanita buatan Chef Amaury Guichon ini dijamin tidak berbahaya. Hahaha. Karena chef asal Montreal, Kanada ini membuatnya dari potongan kue almond, dilapis coklat, dan mousse vanilla. Kue The Mushroom ini dibuat sangat detail ya guys, mulai dari bagian batang. Sampai yang paling ikonik, tentu aja si kepala jamur yang merah, lengkap dengan bintik-bintik putihnya. Yang bikin ngiler waktu kuenya dipotong. Ada campuran jeli stroberi dan cranberry yang meleleh. Gak cuma bentuk jamur loh, di akun Instagramnya Guichon juga suka berkreasi dengan kue coklat. Seperti jam setinggi lebih dari 1,5 meter ini. Wih, goks. Kue coklat ini terbuat dari 52 kg coklat guys. Video yang diunggah Oktober lalu ini udah ditonton 1,3 juta kali oleh netizen. Yang satu ini juga gak kalah cute guys. Pangsit alias dumpling. Zaman now makin banyak tuh kreasi salah satu jenis dimsum ini. Biasanya pangsit disajikan sebagai makanan pembuka atau bahkan makanan utama. Sekarang sih ada juga yang menyajikan pangsit sebagai makanan penutup yang rasanya manis. Selain isinya kacang-kacangan tumbuk, uniknya lagi restoran di New York, Amerika Serikat ini mengganti kulit pangsit dengan gelatin. Jadi tampilnya transparan kayak gini guys. Very cool ya. Tapi pangsit model gini bikinnya direbus atau dikukus ya? Ayo loh, kalian sendiri tahu nggak bedanya dikukus atau direbus? Nah, kita tanya dulu namanya siapa aja ya. Nama gua Rizal. Rizal. Iya. Nama gua Gema. Gema. Nama gue Elis. Nama gue Robi Martin. Martin, bukan Ricky Martin ya? Oh, assalamualaikum. Salam. Asal dong namanya siapa? Rizkia. Rizkia. Kamu? Nada. Nada. Nada cinta. Tahu nggak lagu itu? Enggak. Belum lahir ya? Iya. Kamu namanya siapa? Suci. Suci. Bilau. 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 Namanya siapa? Iya, namanya Ferdin. Ferdin. Iya. Rio. Rio. Iqbal. Iqbal. Nih, atau kamu cewek suka masak nggak? Sedikit suka sih. Bisa masak apa? Bisa masak masakan rumah sih. Masakan rumah ya? Yang penting yang paling gampang banget. Yang bahan-bahan itu. Telur ceplok, nasi goreng. Ya, tapi masakan udang kayak gitu-gitu Oh, juga bisa. Wah, Bisa dong. keren. Suka masak nggak? Bisa masak nggak? Insya Allah bisa. Masak apa? Masa Selain air dan mie instan.
Masak telur. Telur, oke. Masak nasi goreng. Nasi goreng. Masak hati. Hati dimasak? Iyalah. Hati apa nih? Hati ayam, hati apa? Iya, hati ayam. Oke. Hati dimasak. Bedanya kukus sama rebus. Kukus sama rebus. Kalau kukus itu kayak misalkan apa ya? Ubi gitu ya. Ubi itu dikukus bisa. Kalau rebus itu kayak misalkan telur direbus. Jadi misalkan yang dalamnya cair, jadi bisa jadi berbentuk ya gitu lah. Lu Gua juga ngomong nggak apa tahu. sih? Bedanya kukus sama rebus. Kalau kukus itu diuap, kalau rebus itu pakai air. Emang kalau dikukus pakai air? Maksudnya diuap airnya di bawah, jadi uap airnya itu. Oke. Bedanya kukus sama rebus. Kalau kukus itu diasap, kalau rebus itu diairin. Kalau kukus itu apa ya? Kalau direbus itu kayak ada airnya gitu, pakai air. Kukus apa? Kalau kukus nggak pakai air? Iya, kayak diungkep gitu. Kalau kukus pakai air nggak? Enggak, enggak. Iya, hampir sama sih kayak Ferdin. Kalau kan kayak mie juga ada mie rebus tuh. Kalau mie rebus kalau dikukus kan ya kali cuma diuapin doang. Kalau mie rebus ntar gak mateng. Makanya harus direbusnya. Bedanya gitu sih paling kalau yang kukus diuapin. Kalau kukus diuapin. Iya. Itu kan? Uap kan? Bukan gitu. Oh, itu apa namanya? Itu menguap. Oh, beda, maaf. Slow. Tenang, kalem. Yang cewek nih. Bedanya kukus sama rebus. Kalau direbus itu jadi si makanannya itu dicampur sama air. Dicampur sama air. Nah. Oke, itu direbus. Terus kalau kukus itu airnya di bawah, yang kukusan itu di atas. Jadi pakai kayak alat itunya pakai loh. alas lagi. Alas lagi. Terus masakan yang mau dikukus itu di atas, airnya di bawah. Nah, kemudian terjadi proses Penguapan kali ya. keren. Paham? Paham. Paham yang cowok? Paham. Nah, kalau rebus Pakai air. diapain? Jadi Ya. bahannya itu dicemplungin ke dalam airnya. Jadi kayak mie rebus. Jadi mie-nya itu dimasukin ke airnya. Oh, dicemplungin. Iya, Kalau itu, ya. kalau kukus nggak dicemplungin? Enggak. Di PHP-in ya? Iya, aduh kasihan. Jadi kalau kukus itu si bahannya sama airnya mereka ada jarak gitu ya. Iya, LDR kali ya. jangan kasih jarak atau ntar kangen. Gimana? Jangan kasih jarak. Jadi kasih jarak atau ntar kangen. Kan kalau kangen enak nanti pas ketemu jadi kayak Kalau kukus diungkep kalau setahu gua. Tapi kan nasi juga dikukus ya pakai air. Nasi dikukus ya? Iya bener bisa tuh. Iya bisa. Nasi dikukus bisa nggak sih? Nasi bisa dikukus nggak? Bisa. kameramen aja bingung. Kalau nyari jodoh, prefer yang bisa masak apa enggak? Enggak sih, cukup saya aja. Oke. Malu soalnya ya, malu. Berarti kalian bertiga kesempatan bisa masuk kriteria jodohnya dia, tapi mungkin dianya nggak mau. Iya. Kita lihat deh perbedaannya kukus sama rebus itu apa. Ini dia nih. Kukus sendiri itu sebenarnya adalah uap air yang mendidih. Itu kukus. Kalau mengukus itu teknik memasak dengan meletakkan bahan makanan di atas air yang mendidih. Sedangkan merebus adalah teknik memasak dengan memasukkan bahan makanan ke dalam air yang mendidih. Balik lagi ngomongin soal pangsit nih guys. Kalau bentuknya unyu-unyu kayak gini sih, sayang banget gak sih buat dimakan? BTW, selain bentuknya mirip daun, pangsit ini emang dibuat khusus vegetarian guys. Kalau ini sih, pangsit rebus isi daging ayam jamur yang dibentuk seperti kuntum bunga. Atau mau coba pangsit rebus jumbo yang isiannya ada kaldu daging yang bisa diseruput seperti sup? Yummy! Pangsit udah bisa ditemuin di berbagai belahan dunia, mulai dari Eropa sampai Afrika. Tapi pastinya di tiap negara punya ciri khas masing-masing yang disesuaikan sama lidah lokal ya. Bagi warga Tiongkok, pangsit menjadi makanan wajib ketika Imlek karena bentuknya menyerupai kapal emas mungil yang dahulu pernah jadi mata uang di Tiongkok. Jangan kemana-mana ya guys. Setelah ini bakalan ada info teknik pengambilan gambar super kece yang bisa jadi referensi buat nambah subscriber atau follower kamu di media sosial. Stay tune guys.
Guys, pernah kepikiran gak sih? Benda-benda di sekitar kita itu ternyata keren banget kalau dilihat lebih detail dan lama. Misalnya ini nih, parutan keju, celana jeans, tumpukan CD, sampai marshmallow. Beda banget kan? Semua gambar ini diambil menggunakan kamera makro dengan sentuhan editing slow motion guys. Dengan menggunakan kamera berlensa makro, kita bisa menemukan keunikan dan keindahan tersendiri dari barang-barang sederhana di sekitar kita. Salah satu yang sempat viral video yang menggunakan kamera peluru ini guys. Di laman Facebooknya, aksi menembak benda seperti buku dan kopi ini telah ditonton lebih dari 8 juta kali dan dibagikan ke media sosial sebanyak lebih 191.000 kali. Gambar-gambar ini diambil oleh sebuah perusahaan produksi film, Makrorum. Dilansir dari laman resminya, makrorum.com, perusahaan ini memang mengkhususkan diri memproduksi film dengan mengeksplor lebih dekat benda-benda di sekitar manusia. Dengan sebuah pesan bahwa sebuah benda sesederhana apapun bisa dinikmati sebagai karya seni. Mantul kan? Gak cuma itu guys, mereka juga sempat memperlihatkan bentuk unik benda-benda di sekitar kita jika dibelah menjadi dua menggunakan pisau. Keren abis ini sih. Yang satu ini juga gak kalah kubis alias cool abis guys. Kalau biasanya melukis itu di atas kanvas, pelukis kelahiran Rostov, Rusia, Felix Kaparchuk justru memilih media lain, piringan hitam. Kegemarannya melukis sejak bangku SMP, terus diasah. Sejak mengambil kelas seni setelah lulus SMA, Felix melukis menggunakan cat akrilik. Bahkan Felix juga gemar bereksperimen. Di akun IG-nya, @colorbyfelix, dia suka mengunggah video ketika melukis di berbagai macam media. Seperti balok kayu atau cermin yang ia dapat dari toko kelontong. Tema-tema pemandangan, pohon, danau, dan pegunungan sering menjadi inspirasi Felix saat melukis. Nah, Oktober 2018 lalu, Felix dapat permintaan dari followersnya tuh untuk melukis di sebuah kaos. And here it is. Yang namanya kreativitas emang tanpa batas ya guys. Ngerasa kurang berhasil melukis di sebuah t-shirt karena nggak bisa dicuci, akhirnya menambahkan kain medium dicat. Bahan inilah yang membuat jaket yang dilukis ini bisa dicuci dengan air dingin. Tuh, hasilnya keren kan guys? Jaket hasil karya Felix dijual di website dengan harga bervariasi, mulai dari 375 hingga 480 dolar Amerika, atau sekitar 5.406.000 hingga 6.920.000 rupiah. Wah gila seh. Tuh guys, kalau kalian punya hobi yang ditekuni sejak kecil, kenapa nggak coba dikreasikan menjadi karya seni yang punya harga jual? Kalau udah mantap, tinggal di-up di sosmed deh. Tapi harus sabar-sabar ya. Di awal-awal, mungkin masih banyak netizen julid yang kasih komen pedes-pedes cabai satu truk. Ntar dulu. Yang bikin pedes dan cabai itu kulitnya atau bijinya sih guys? Namanya siapa? Heski. Ya, Rizky. Alsa. Siti. Iva. Ricky. Namanya siapa? Eca. Eca. Iya. Kamu? Ripka. Ripka. Fakultas apa? Hukum. Hukum. Jangan hukum aku please. Assalamualaikum. Jadi mereka ini menghindar sama aku di tempat yang lain. Ketemu di sini. Berarti memang jodoh pasti. Bertemu. Namanya siapa? Fitri. Fitri. Maulida. Maulida. Novia. Novia. Biasanya cewek suka makan pedas, setuju? Setuju. Kamu suka makan pedas? Suka. Suka? Suka. Oke. Ini geng cabe-cabean. Iya. Maksudnya geng suka cabe gitu. Jajan apa sih? Rujak apa namanya? Rujak bebek. Iya. Rujak biasanya pedes, bener? Iya. Pada pakai pedes nggak? Enggak. Biasa kalau perempuan tuh suka pedes, bener? Aku enggak sih, Kamu Bang. nggak suka? Enggak, aku Kamu nggak suka pedes? enggak Suka aku? bisa. Nggak suka pedes tapi? Nggak. Kamu suka pedes? Iya. Suka? Iya. Ngomongin soal pedes, aku juga nggak suka pedes. Tos dulu. Ngomongin soal pedes atau cabe nih ya, cabe. Menurut kalian, cabe itu yang pedes tuh bagian bijinya apa kulitnya? Kata orang-orang sih biji. Bijinya. Bijinya cabe yang bikin pedes Kecil-kecil itu. Ya. Pedesnya cabe itu di bijinya apa di kulitnya? Di bijinya. Di biji.
cabai itu pedesnya bijinya apa kulitnya? Biji. Buset, kompak banget bijinya. Yakin banget kenapa bagian bijinya cabai itu pedes banget? Inti dari segala cabenya itu pedesnya dari bijinya. Iya. Biji emang bijinya pedes sih. Pas digigit gitu kayak ke lidahnya kena gitu. Kalau ngegigit bijinya gitu kayak kena gitu ke lidah. Kayak misalnya lagi makan bakso nih, kan cabainya tuh pas ada biji-bijinya tuh kan. Pas gigit tuh kayak tas gitu ya. Iya, Jadi ngenain. kamu setuju kalau yang bagian terpedasnya itu bijinya. Iya pernah kegigit terus kepedesan. Yang kegigit cabainya apa lidah kamu gigit? Cabenya. Cabenya. Cabainya si bijinya pedes banget. Iya. Sama. Kenapa jawabnya? Jadi karena pernah nyempil di gigi, nah terus pas dituin kena lidah pedes kan. Oh, jadi karena bijinya itu pernah karena nyempil di bijinya. gigi? Iya. Lama nggak tuh nyempilnya atau Enggak, lagi pas makan? habis makan, sadar pas diituin pakai lidah pedes, gitu. Pas gini kan nyangkutnya. Iya, pedes iya gitu, betul. Jadi belum sempat ketemu kecengan ngobrol ada nyempil cabai ya? Jadi malu. Ya, dari Kenapa bijinya. kamu jawab bijinya, bukan kulitnya? Karena ya sama sih kayak mereka pendapatnya. Apa? Ya kalau lagi makan yang pedes-pedes juga kalau kegigit bijinya pasti yang pedes bijinya. Oke. Kalau kamu? Kan kulitnya nggak ada rasanya. Kulitnya nggak ada rasanya? Iya enggak. Emang dia nggak punya perasaan aja sama kita. Jadi kita digantungin, kita di PHP-in. Makanya dia nggak punya rasa. Emang kulit cabai itu gitu kadang-kadang. Ini mereka jawab sekali lagi, kulit apa biji? Biji. Kita cek kebenaran mereka. Apakah benar jawabannya? Taruhan ya. Kalau salah beliin aku rujak bebek, oke? Nih lihat jawabannya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam cabai itu kan ada tangkai, kemudian kalau kita lihat buka kulitnya ada semacam sulur terusan dari tangkai itu yang dimana di situ menempel biji-biji. Nah sebenarnya yang membuat cabai pedas itu adalah sulur kepanjangan dari tangkai itu. Jadi bukan kulit atau bijinya. Itu sebabnya kalau misalnya kita perhatikan, misalnya kalau ada liputan masak memasak atau di rumah gitu ya, ibu-ibu kita masak tapi nggak ingin terlalu pedas, sulur yang di bagian dalam itu dibuang, yang dipakai hanya kulitnya misalnya. Jadi tetap ada aroma pedas tetapi tidak sepedas kalau sulur tangkai itu masih ada. Hello, it's 2019 guys. Kurang-kurangilah julidnya. Mendingan kita sebar informasi yang positif dan inspiratif. Kayak tahu nggak sih? Iya kan? Kurang apa coba? Tapi dari sekarang Kak Ojib bakalan kasih referensi liburan ke Jepang, khususnya untuk urusan biskul alias wisata kulinernya. Apalagi buat yang bosen sama sushi atau takoyaki. Banyak kok jajanan yang gak kalah endas yang bisa kalian coba. Seperti yang satu ini. Pancake seafood Jepang yang dibungkus mirip martabak dan dikasih telur setengah matang di tengahnya. Pilihan isinya sih macem-macem guys. Seperti kepiting, udang, dan kerang. Urusan porsi, tenang, nampol banget guys. Kenyang deh pokoknya. Kalau yang satu ini sih kelihatannya biasa aja ya. Tapi rasanya, maknyus. Namanya nasi ayam omelet guys. Mirip sama nasi goreng ya. Tapi nasi Jepang yang pulen plus omelet hangat bikin rasanya juara. Jangan lupa olah daging sapi dong. Karena daging sapi di Jepang dikenal sebagai yang terbaik dan harganya juga murah. Gak harus wagyu atau matsusaka sih. Daging sapi lokal juga oke kok. Asal dimasaknya dengan cara barbeque seperti ini guys. Dijamin dagingnya akan meleleh di mulut Anda. Dan terakhir, pastinya dessert alias hidangan penutup. Ini dia guys, pancake terlembut di dunia. Saking lembut dan ringan seperti kapas, pancake ini bakalan goyang kalau kalian gerakin sedikit aja. Hahaha. Itu dia guys, jajanan-jajanan unik yang bisa kalian coba kalau punya rencana liburan ke Jepang. Jangan lupa ajak-ajak aku juga ya. Hahaha.
apaan sih? Hai guys, sekarang saya lagi ada di jalan-jalan gitu di taman. Nah, lagi nyari orang juga buat kita ajakin mencari hubungan di antara pensil dan karet. Jadi apakah ada hubungannya di antara pensil dan juga karet? Kita tanya sekarang, yuk. Kita cari mangsanya. Kayaknya ada yang cantik-cantik. Ya disamperin lah kalau ada yang cantik. Iya. Tapi sebagai pria yang pantang menyerah. Coba lagi. Semangat. Selamat sore. Halo, apa kabar? Aryo. Dari situ kabur tapi tetap disamperin. Sebagai pria yang pantang menyerah, aku akan datang demi kalian. Oke, Mbak, apa kabar? Oke. Mbak, nih ya, sini dulu dong. Jangan jauh-jauh. Sini aja Mbak, nggak apa-apa. Ya ampun, serem amat. Kita tuh sebenarnya mau nanya nih, pertanyaan simpel aja. Kalau kita punya dua benda, nah kita pengen tahu kira-kira kalian tahu nggak apa hubungannya di antara dua benda ini. Kamu jangan jauh-jauh sini, nggak apa-apa. Ya ampun, nanti ketuker loh sama depannya loh ya. Oke. Jadi ini saya punya dua benda. Ada satu adalah pensil, boleh dipegang. Oke. Satu lagi adalah ini. Iya. Tahukah hubungan di antara pensil dan karet? Kira-kira bisa diapain? Pengamen nih, di penghapusnya kan. Nah, kita masih jalan-jalan di sekitaran taman ya. Kita masih cari orang-orang yang kira-kira tahu nggak ya sama fungsi dari benda-benda yang akan saya tunjukkan. Salah satunya sekarang adalah pensil. Kita masih pakai media pensil dan satu lagi adalah ini dia. Mungkin anak zaman now nggak tahu ini apaan. No, ini bukan ganjelan pintu. Udah mulai ketebak ini apaan? Set. Ini adalah kaset ya. Kita mau tanya nih sama orang-orang yang ada di sini. Kira-kira mereka tahu nggak ya apa hubungan antara ini ya kaset ini dengan benda ini alias pensil. Sikat. Mas, jangan pergi dulu Mas. Aku mau nanya sama dirimu Mas. Boleh ya Mas ya? Jangan kemana-mana dulu Mas. Bentar, semenit. Aku mau nanya sama dirimu semenit aja ya. Oke. Saya cuma mau nanya simple. Ini tentang hubungan antara dua benda yang akan saya tunjukkan. Dengan Mas siapa? Fatah. Dengan Mas Fatah. Wow, kamu lagi knockdown saat ini ya. Luar biasa Mas Fatah, baik. Saya punya dua benda, silakan kira-kira apa hubungannya di antara dua benda ini. Satu adalah pensil, boleh dipegang dulu. Iya. Dan satu lagi adalah benda ini. Tahu nggak apa hubungannya? Hubungannya apa? Dikira-kira. Kaset. Oh, kamu tahu ini kaset? Hebat loh, oke. Hubungannya apa nih? Kira-kira bisa diapain antara dua benda ini kira-kira? Ditulis. Jadi kamu nulis di atas kaset ini ya? Bikin cerpen di sini. Jangan. Cerpen jadi ke sebuah lagu. Cuman itu aja? Nggak tahu lagi kira-kira bisa diapain? Nggak tahu. Oke, tadi udah nanya beberapa orang, tapi kayaknya masih belum afdol karena masih ada satu benda lagi yang belum saya tanya ini. Ini dia. Benda ini tuh cukup populer pada zamannya, walaupun zaman sekarang kayaknya orang-orang udah gak ada yang tahu ya nggak sih ini apaan dan gimana cara pakainya. Makanya bakal kita tanya sama yang hadir saat ini, kira-kira yang mana yang bakal kita tanya. Ayo kita sikat. Kita coba tanya yang lagi berpasangan. Boleh dong? Boleh. Oke, boleh saya di tengah? Cukup nggak kira-kira nih? Aku kurus kok bisa di tengah-tengah sini ya. Coba saya kenalan dulu sebelumnya. Ini ada siapa? Dwi sama? Fikri. Oke, Dwi sama Fitri. Sekarang nih saya tuh mau nanya nih. Saya punya benda ya, dimana benda ini memang sudah cukup langka ditemukan di zaman now. Tapi masih banyak orang juga yang nggak tahu ini benda apaan. Kira-kira kalian tahu nggak? Wih, kayak gini nih. Ini sahabat gue banget nih. Mas Fikri tahu dari mana ini pensil? Ya ini kan di belakangnya tinggal dimasukin dari bawah. Coba kalau misalnya bisa coba dipraktekin kayak gimana caranya. Soalnya dari kemarin nanya sama orang-orang ada yang tahu ada yang nggak tahu.
ada yang dimasukin ya lewat mulut. Itu kira-kira siapa yang si limbat sih? Ya kan? Gimana? Ini udah jadi nih? Oh, udah cuma gitu doang? Kalau dipakai nulis kayak gimana coba? Coba dipraktekin nulisnya, bisa? Emang dia gak akan, nih coba ya, emang dia gak akan masuk ke dalam? Tuh. Terus gimana tuh? Kalau misalkan pulpen kan kita harus neken gitu. Betul. Biar nyata. Kalau ini kan pensil. Jadi nggak usah terlalu ditekan banget gitu ya? Ini kan pensil mekanik. Kemudian nulisnya pakai bismillah gitu ya, jadi antar nyata tuh ada di kertas gitu ya? Iya bener. Oke, itu tadi jawaban dari Mbak Dwi. Kita tanya sama Mas Fikri. Wish, ketahuan nih kan, angkatan lama nih kayak gini-gini nih. Kalau misalnya dipasang ini dari belakang sampai ke depan, dia nggak akan nusuk, nggak akan balik lagi gitu. Mas Fikri jago banget. Selamat ya, Anda berhasil untuk bisa mendapatkan gope dari saya. Gopenya adalah gopegang. Selamat, terima kasih banyak. Mbak Dwi terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Mas Fikri terima kasih banyak ya. Boleh dibalikin mungkin? Iya baik, terima kasih banyak. Saya tinggal dulu ya. Itu dia guys, kita mau jalan-jalan lagi kira-kira. Siapa lagi yang bakal kita tanyain ya? Sikat! Nama aku Revalina Vaneronita. Nama aku Revina Vaneronita. Ya nggak ada hubungannya. Tulis bisa nggak? Kategori tentang apa? Nggak bisa. Ya tentang apa maksudnya? Nggak tahu, kalau nggak bisa kok. Mungkin bahannya itu gak muat kocak nih. Loh, apaan? Kejul. Hah? Kocak nih. Oh, ngerti. Gimana? Oh, jadi pensil ini bisa digunain buat kayak kasetnya kalau misalkan ada yang keluar gitu bisa dimasukin lagi. Coba contohnya gimana? Ya misalkan ini ditarik nih. Ya ini ada keluar. Misalkan kayak gini gitu. Habis itu tinggal diginiin. Iya sih, gimana sih? Tadi gue lupa kan. Ininya. Nah. Namanya ada Marana Fadimas ya? Namanya Ilham Rifki Dwi Hanif. Lo pernah lihat gak sih kayak nih pensil biar jadi penghapus? Kok gitu sih? Oh diginiin kali. Biar jadi penghapus, tau gak sih? Nah, diikat tuh kan. Semuanya. Baru buat hapus nih. Bisa. Ini tulisannya ini jelek. Hapus. Nih. Nama saya Salsabila Cendrayo Onidia Isma. Nama saya Angelika Afea Amalia. Pokoknya kalau gue dulu nyebutnya pensil isi, tapi gue nggak tahu nama aslinya apaan. Pensil isi. Ya udah. Namanya apa? Kalau menurut saya pensil isi ulang. Pensil isi. Cara pakainya gimana? Cara pakainya itu ini dimasukin gitu. Habis itu dipakai. Habis itu pakai. Terkenal.
sampai penuh. Habis itu kalau mau ganti dia Gimana? Kalau mau ganti diambil, habis itu diisi lagi. Iya, coba. Terus habis itu nanti kalau mau ganti di itu lagi. Iya, masuk dulu. Ganti. Say goodbye.